hanya untuk dimakamkan saja, susahnya bukan main. Makanya kenapa beliau tidak seperti biasanya dimakamkan di Taman Pahlawan. Setelah wafat pada 21 Juni 1970, Presiden Soekarno, sang proklamator Bapak Bangsa, tidak mendapatkan penghormatan yang layak dari negara yang pernah ia dirikan. Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto memutuskan pemakaman dilakukan secara cepat dan sederhana, tanpa upacara kenegaraan megah, tanpa kebesaran seorang pendiri Republik. Keinginan terakhir Soekarno untuk dimakamkan di Bogor, dekat istana tempat ia mengabdi, ditolak. Soeharto justru memerintahkan agar ia dimakamkan jauh di Blitar, Jawa Timur, di samping makam ibunya. Banyak sejarawan menilai keputusan ini bermuatan politik. Soeharto khawatir makam Bung Karno menjadi pusat ziarah dan kebangkitan nasionalisme rakyat. Namun sejarah membuktikan sebaliknya, makam Soeharto di Blitar kini menjadi tempat rakyat menundukkan kepala, bukan karena takut kepada kekuasaan, tapi karena cinta kepada sang pemimpin sejati bangsa. Bung Karno, ayah saya itu, menurut saya pejuang betul sampai akhir hayatnya. Hanya untuk dimakamkan saja, susahnya bukan main. Makanya kenapa beliau tidak seperti biasanya dimakamkan di Taman Pahlawan, tapi beliau dimakamkan di sini. Di sini supaya sejawat saya yang dari luar negeri tahu, ini sebetulnya dulu Taman Pahlawannya dari banyak prajurit kami yang disebut PETA, yang pada waktu dulu melawan Belanda. Kecil, waktu itu tidak terpelihara, dan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu, beliau, Bung Karno, ketika keluarga meminta untuk bisa ditempatkan sewajarnya ke Taman Pahlawan Kalibata, beliau tidak setuju, tetapi ditaruh di sini. Sehingga sampai akhir hayatnya pun beliau menurut saya tetap berjuang bagi dirinya sendiri.